Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penjelasan di tools terakhir di Microsoft Word 2010, yaitu tentang review dan view. Pertama kali saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tools review itu sendiri, apa sih fungsinya. Jadi tab review itu adalah salah satu dari beberapa tab yang terdapat di Microsoft Word. Tab review itu berfungsi untuk memeriksa kesalahan data, dan data juga digunakan untuk memproteksi dokumen. Grup-grup yang terdapat pada ribbon berisi ikon-ikon yang berguna untuk mengkaji ulang dokumen, seperti pemeriksaan ejaan, mengganti penggunaan bahasa, tajaman bahasa, masukkan komentar, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas 4 tab yang ada di review, yaitu proofing, language, comment, and tracking. Baiklah, kita langsung ke tab yang pertama, yaitu proofing. Di tab proofing ini ada subbabnya lagi, ada bagiannya lagi, yaitu 4 bagian. Yang pertama spelling and grammar, research, research, and forward code. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi 4 tabs ini terlebih dahulu. Yang pertama spelling and grammar ya. Spelling and grammar ini berfungsi untuk memeriksa ejaan pada teks dan memeriksa tata bahasa pada paragraf dalam dokumen Word yang sedang aktif. Nih, saya sudah menampilkan di layar contoh dokumen yang sedang aktif yang akan menjadi contoh pembuatan ini. Jadi gunanya spelling and grammar ini untuk ngecek ejaan yang nggak pas gitu. Biasanya suka langsung otomatis ya, kalau misalnya kalian buka Microsoft Word itu suka otomatis kayak misal tulisannya tuh langsung ada garis merah gitu. Tapi kebetulan saya lagi edit di file untuk ngilangin garis merah, suka ganggu aja ya gitu. Biasanya ini nih ada nih kayak gini nih. Nah, ini warna hijau. Kita klik. Contoh katanya masing-masing, kan aku blok ya tadi kata masing-masing. Jadi dia di sini langsung kelihatan. Nah, kebetulan dalam bahasanya itu bahasa Inggris. Kita bisa ganti. Biasanya dia sesuai dengan bahasa yang kita mau. Tuh. Biasanya dia langsung ngedeteksi. Ini bisa berfungsi kalau misalnya kayak kata yang nggak pas di dalam dokumen yang aktif ini. Jadi kita bisa cek di sini kira-kira yang nggak cocok kata-kata itu, terus kita klik ignore once untuk ngecek kalimat yang lain lagi, dan nanti bakal dikasih lihat sugesti itu tuh kayak misal ngasih contoh atau suggest untuk saran ganti kalimat yang bagus tuh yang ini gitu, dari gitu kan. Kalau bisa mau diganti tinggal klik aja change gitu, jadi bakal diganti dari, kelihatan di sini berubah gitu. Oke, itu untuk tabs spelling and grammar. Kemudian kita beralih ke tabs yang kedua, yaitu research. Jadi kita klik. Jadi kalau research ini berarti memiliki fungsi membuka panel tugas melalui bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, atau pelayanan menerjemahkan. Jadi dia tuh sebenarnya tuh riset ini nih enggak ada kekhususan gitu. Lalu kalau kalian buka nanti translate juga bakal munculnya riset di atas, paling atas tuh riset gitu. Cuma di sini tuh berfungsi untuk kayak misal kalimat ini tuh ada di mana, di kamus mana atau di ensiklopedia mana gitu, nanti bisa dibantu di sini gitu, dicari. Tuh, kita searching ya. Bisa kita lihat translate-annya gitu kan, misal Indonesia ke Inggris gitu aja. Kedua kan di sini kedua. Jadi tekan gitu. Riset itu sebenarnya enggak ada khususan gitu sih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tab selanjutnya, itu research. Research itu berfungsi untuk mendapatkan saran yang berbeda tapi mempunyai arti yang sama. Jadi itu kayak sinonim dari kalimat ini. Misal nih,
sinonim yang aku blok kan kedua ya. Nah, dia bakal muncul sendiri di sini. Tuh. Dia bakal ngasih tahu sinonim yang pantas buat ini, kata-kata ini. Dua bisa jadi ganti ke bahasa ini. Gitu. Biasanya suka ngasih saran gitu. Lanjut kita ke tabs selanjutnya, yaitu word count. Apa sih word count? Fungsinya itu untuk melihat jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Jadi kita juga bisa ngelihat jumlah halamannya atau halaman berapa yang sedang dibuka untuk mengetahui jumlah kata pada sebuah dokumen Word itu. Oke, sebenarnya ada cara praktisnya sih. Biasanya udah langsung ke deteksi di bawah sini ya. Tuh, suka ke deteksi di bawah sini, jumlah tag-nya ada segini, kalimat katanya ada segini. Cuma kalau misalnya mau lebih dilihat lebih rincinya, lebih spesifiknya, statistiknya tuh bisa diklik di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita ini teks satu maksudnya adalah teks yang lagi aktif atau yang lagi kita buka gitu di teks satu. Katanya cuma satu karena tadi aku blok kan. Bentar, coba kalau nggak saya blok. Oke. Nah, posnya akan muncul 500 kata seperti sama di bawah sini. Karakter atau paragraf yang nggak pakai spasi, kalimat yang nggak pakai spasi itu ada sekitar segini kata, dan yang pakai spasi segini. Berapa paragraf di dalam dokumen ini ada 74 paragraf dan 92 baris. Jadi ini tuh statisnya dari dokumen ini gitu. Kalau mau lebih jelas melihatnya di sini di word count. Oke, kita lanjut ke tab selanjutnya, yaitu language, yaitu translate. Jadi language ini mempunyai dua grup, yaitu translate dan language itu sendiri. Baik, kita akan membahas tentang translate. Translate itu memiliki fungsi untuk menjemahkan kata atau paragraf atau dokumen melalui mesin penerjemah yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Jadi sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu ribet-ribet buat buka Google Chrome, bisa langsung ke sini. Kayak misalnya ya, kita coba blok dalam untuk dua kata ini. Kita boleh pilihnya selected text ya. Nah, tapi dengan syarat kalian harus menyambungkan koneksi internet di laptop kalian atau di komputer kalian masing-masing. Jadi harus dikoneksi dulu supaya lebih mudah mencari terjemahan, merubah bahasanya, bahasa Indonesia, merubah ke bahasa English. Nah, dia akan muncul sendiri kan di discussion. Nah, pada pembahasan. Jadi dia langsung otomatis translate. Coba kamu perhatikan baik-baik. Di sini di atas paling atas dia itu tulisannya reset kan, bukan translate. Jadi grup reset itu tuh bisa membuka yang kita mau tuju gitu, reset atau translate atau yang tadi reset itu. Oke, kan tadi ada macam-macamnya juga, translate dokumen juga bisa di sini gitu. Jadi kalian misal mau translate dokumen ini, untuk dokumen ini mau kalian translate, tinggal klik translate dokumen. Nah, itu kalian ubah dari bahasa Indonesia kan ini kan bahasa Indonesia, kita ubah ke bahasa English. Coba kita coba ya. Nah, terus kita oke. Dia nanti bakal translate dokumen ini gitu. Kita bisa lihat di sini. Tabs yang selanjutnya yaitu tabs comment. Tabs comment ini membahas tentang bagi yang suka komentar. Jadi di Microsoft Word ini disediain tabs khusus yang suka komentar. Kayak misal salah satu dokumen skripsi yang suka di sama dosen itu bisa melalui komen ini, tapi kebiasaannya suka dicari-cari apa.
Mungkin ada, kalau nggak salah aku temuin di salah satu buku yang ada komennya gitu. Coba kita praktekin ya. Contoh di sini, kita klik new comment. New comment itu berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada tempat yang terpilih. Jadi kita harus pilih dulu tempatnya mau di mana yang mau di komen gitu. Kan di sini ya yang tadi saya klik, terus kita klik new comment. Nah, dia bakal muncul di samping ini. Terus kita coba tulis komenannya yang bagus apa gitu. Jangan. Nah, jadi kita pakai yang ini komennya ya. Terus habis itu kita buat lagi komen yang kedua, yaitu di sini. Kita klik lagi nih komen, buat lagi kan. Terus kita buatnya agak banyak biar kelihatan perbedaan ya. Terus habis itu kita ke tab selanjutnya, yaitu delete. Apa sih fungsi dari tabs delete ini? Fungsi tabs delete ini untuk menghapus tab yang ingin kita menghapus komenan yang ingin kita rasa tidak cocok untuk ditulis di dokumen ini. Misal saya pilih di sini ya. Nah, kita harus pilih dulu baru kita bisa nge-delete. Soalnya kalau nggak diklik kayak dipilih gitu, nanti delete-nya nggak berfungsi itu. Nah, kita klik dulu, dia akan nyala. Kalau tab delete-nya akan nyala, kemudian kita klik. Nah, dia pasti akan hilang dengan sendiri untuk delete, dan jadi dia komen ketiganya ada di sini. Selanjutnya tabs previous. Tab previous itu untuk tab sebelumnya. Kita tuh kayak misal ada berapa banyak halaman gitu misalnya. Terus habis itu kita mau ngeliat komenan sebelumnya. Jadi kita klik aja previous. Apa sebelumnya ada di sini. Kita lihat kan. Terus habis itu kalau sebaliknya juga sama untuk next, itu akan membantu melihat komenan yang selanjutnya. Bakal langsung dikasih tahu dengan cepat tanpa kita scroll dulu gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tabs yang keempat, yaitu tabs ranking. Tabs ini berfungsi untuk memantau, untuk melihat informasi atau mengajukan informasi yang sekiranya tuh di dokumen itu banyak perubahan gitu. Kayak misal nih, kita klik ya trackingnya untuk aktifin dulu. Nih kayak misal di sini. Nah, tracking itu yang bikin dia kelihatan itu tracking itu track itu di sini, di garis ini. Kalau di Microsoft 2010 lebih ini lagi ya, lebih mudah lagi. Jadi dia nanti nggak garis hitam kayak gini, tapi langsung garis merah. Tulisannya tuh jadi hilang gitu. Jadi tulisannya tuh khusus disembunyikan. Tapi bisa konsumsi. Nanti di tab selanjutnya saya akan jelasin. Saya mau kasih lebih banyak lagi trackingnya ya, biar lebih lengkap apa yang dibahas. Nah, selanjutnya kita ke tab selanjutnya, yaitu final show markup. Markup itu berfungsi untuk melihat atau memberitahu apa aja yang berubah di dokumen ini gitu. Coba kita klik ya. Nih misal di dokumen ini tuh udah ada komen, udah ada tracking tadi kan. Bisa kita mau ngilangin gitu, tinggal klik aja original, otomatis bakal hilang tuh, komenannya hilang, semua hilang. Yang track tadi yang garis-garis itu udah juga hilang. Kalau misalnya kita mau ke original tapi pengen dilihatin itu ya bisa. Nah itu
kalau mau ke final berarti terakhir dari apa yang berubah di dokumen ini gitu. Next kita ke tab selanjutnya yaitu show markup, berfungsi untuk memilih jenis markup apa yang ingin ditujukan dalam dokumen. Misal kan ada komen ya, kamu pengen nih komenannya nggak mau dikasih lihat di dokumen, ya upload aja. Nah komenannya bakal hilang, tapi si tracking tadi nggak hilang kan. Nah kalian bisa klik itu dengan pilih sini, nah itu bakal hilang semua. Tapi kalau misalnya mereka lihat ya diklik aja gitu. Dan terakhir review and berfungsi untuk memperbaiki dengan jendela terpisah. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu perubahan-perubahan apa aja di dokumen ini tapi secara terpisah gitu. Coba kita klik ya. Nah dia bakal kasih tahu nih yang tadi itu visit like itu, ngasih tahu si aku sus ini bakal ngasih tahu dia nulis ini gitu. Di komennya juga dikasih tahu, jadi apapun yang berubah di dokumen ini bakal dikasih lihat di sini. Changes, compare, sample. Yang pertama itu adalah accept. Nah itu digunakan untuk menerima perubahan baru dan memasukkan perubahan. Nah kalau reject ini reject and move to next itu digunakan untuk menolak perubahan baru dan mengajukan perubahan. Jadi kalau mau menolak perubahan baru yang tadi bisa ditolaknya dengan mereject. Nah, lalu ada previews, itu digunakan untuk menampilkan revisi dokumennya di dalam dokumen sehingga dapat ya. Lalu ini yang keempat itu ada next. Nah next ini digunakan untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu ada compare. Compare ini digunakan untuk mengombinasikan berbagai versi dari dokumen. Jadi bisa dikombinasiin di compare. Nah, lalu yang di grup protect, selanjutnya di grup protect itu ada protect document, digunakan untuk melindungi hasil kerja karena merupakan sebuah privacy. Jadi dokumen yang udah kita bikin itu bisa dilindungi, hasil kerjanya itu bisa dilindungi di grup di editing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view yang di tab pertama. Ya sebelumnya dijelaskan dulu, view ini pada Microsoft Word 2010 berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan. Nah, jadi ada print layout tuh. Jadi print layout ini buat mengubah tampilan layar ke bentuk normal atau tampilan. Misal yang selanjutnya tadi ada full screen reading. Itu memiliki fungsi untuk menggunakan tampilan layar menjadi tampilan seperti ini contoh. Nah nanti kayak gini. Terus kalau misalnya ini dokumennya ada banyak, itu bisa di screen ini ada terus tinggal ya, bersama. Nah lalu ada selanjutnya web layout. Nah ini memiliki fungsi untuk menampilkan tampilan edit dokumen ketika muncul di web browser. Ya. Itu jadinya kayak gini. Kalau misalnya mau kayak biasa lagi, ini fungsinya print layout. Jadinya standar. Nah lalu
Selanjutnya ada outline, itu memiliki fungsi untuk memindahkan tampilan editing dokumen ke tampilan outline view, sehingga dapat memeriksa dan bekerja dengan struktur file dokumen dalam bentuk outline klasik. Nah, nanti kayak gini. Kalau misalnya mau kayak biasa, itu bisa di close outline view. Pertama ada draft. Nah, draft di sini memiliki fungsi untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep. Nah, diklik langsung keluar seperti ini. Selanjutnya di sini ada ruler. Nah, ruler ini berfungsi untuk menampilkan penggaris di samping dan di atas dokumen kita. Nah, seperti ini langsung keluar penggarisnya. Selanjutnya di sini ada grid lines. Grid lines ini berfungsi untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada navigation pane, berfungsi untuk memandu pada dokumen kita. Karena saya menggunakan Microsoft Word 2007, jadi di sini namanya document map. Di sini sama aja document map dengan navigation pane. Nah, seperti ini keluarnya. Nah, kemudian di sini ada zoom. Nah, zoom ini untuk membesar kecilkan ukuran halaman. Nah, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan lewat sini. Nah, tulisannya jadi lebih besar. Di sini ada juga tulisan 100% di sini untuk memperbesar halaman. Selanjutnya di sini ada one page, di sini untuk menjadi satu halaman. Ada juga two page. Kalau halaman yang sudah lebih dari satu halaman, di sini akan menjadi dua. Nah, di sini juga page width, jadi full. Nah, terus di sini ada new windows. New windows ini berfungsi untuk membuka jendela baru sehingga kita bisa mengerjakan dua dokumen sekaligus. Nah, seperti ini. Jadi dokumennya jadi dua. Nah, terus di sini ada juga arrange all, di sini untuk mengerjakan dua dokumen. Nah, tapi atas bawah. Nah, di sini juga ada split itu berfungsi, remove split itu berfungsi untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja kita. Nah, terus di sini ada view side by side. Nah, ini untuk menampilkan dua dokumen seperti ini, ya. Buka lagi. Di sini juga ada switch windows. Nah, switch windows ini berfungsi untuk berpindah ke jendela yang aktif. Nah, jadi di sini kita bisa milih yang mana yang mau kita pakai. Nah, selanjutnya ada macros. Macros ini berfungsi untuk mengaktifkan atau memperlihatkan dokumen makro. Nah, nanti nongol keluar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.